Baik, shalom saudara sekalian. Kali ini kita akan membahas tentang 5 topik ya, di antaranya yaitu Yesus Kristus, jaminan keselamatan, iman, Alkitab, dan purpose driven life. Nah, jadi mungkin perkenalan dulu ya, nama saya Axel William Setiawan. Saya dari Pendidikan Kimia yang akan membawa khotbah pada hari ini ya. Oke, tanpa basa-basi, mari kita langsung bahas ya. Oke, pertama terkait dengan Yesus Kristus. Jadi siapa sih dia? Gitu. Mungkin yang pertama-tama yang, pertanyaan yang pertama-tama muncul di pikiran kita adalah, siapa sih dia? Apakah dia Tuhan? Atau apakah dia hanya nabi atau prophet ya? Yang dimana nabi ini tugasnya itu adalah membimbing kita semua gitu. Apa hanya itu? Nah, hal ini pun ditanyakan juga oleh Yesus ya kepada murid-muridnya di Markus 8 ayat 27 sampai 29. Pada ayat yang ke-27 apabila kita baca ya. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, kata orang, siapakah aku ini? Nah, pada ayat 28, jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Lalu pada ayat 29, ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Ya, jadi sebenarnya siapa sih? Siapa itu Yesus itu? Siapa itu Yesus? Ya. Nah, secara general, ya, dia itu hanya manusia yang hidup pada 2000 tahun yang lalu di Israel. Dan bisa dikatakan Yesus itu ya pada saat itu eh, orang-orang beranggapan bahwa dia itu hanyalah guru dan nabi gitu. Seorang guru yang baik atau manusia yang saleh. Tapi itu kan secara umum ya. Nah, bagaimana berdasarkan Alkitab? Nah, kalau di dalam Alkitab, dia itu lebih dari nabi, dia itu lebih dari guru, bahkan dia itu lebih dari manusia yang baik dan saleh. Gitu. He is more than that. Gitu. Tapi ya, ini kan udah ada secara general, udah ada secara Bible. Nah, sekarang bagaimana menurut anda kalian sendiri gitu? Bagaimana menurut kalian? Justru ini kalian harus bisa jawab gitu. Ketika ditanya, siapa itu Yesus gitu? Bagaimana menurut kalian? Bahkan menurut C.S. Lewis dulu, pas saat dia menulis di bukunya, dia pernah menulis, saya siap untuk menerima dia sebagai seorang pengajar moral yang agung, tapi saya tidak menerima klaim bahwa dia adalah Allah. Gitu. Tapi kalian tahu, dia itu lebih dari itu. Ya, dia itu lebih dari sekedar manusia, dia itu lebih sekadar hanya apa? Dia lebih dari sekedar teacher dan prophet gitu. Nah, ada beberapa bukti ya bahwa Yesus itu lebih dari manusia gitu. Yang pertama, Yohanes 10 ayat 30. Dia mengatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 14 ayat 9. Orang yang sudah melihat aku sudah melihat Bapa. Menurut Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Lalu Yohanes 17 ayat 22, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepada aku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Oke, quick question. Aneh gak sih menurut kalian ketika Yesus mengatakan kata-kata ini? Aku dan Bapa adalah satu. Orang yang sudah melihat aku sudah melihat Bapa. Nah, kata-kata di Bible ini itu kan berarti emang sudah ditulis saat itu, dan kalau misalkan Yesus emang benar-benar mengatakan ini, bahwa kesimpulan yang bisa kita dapat adalah Yesus itu adalah Bapa itu sendiri gitu. Dengan melalui Yesus, kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan pada saat itu. Nah, pengakuan terhadap Yesus bahwa dia adalah Tuhan, itu penting. Kenapa? Karena itu menentukan sikap kita, menentukan sejauh mana kita taat dan sedia melakukan kehendaknya, dan lalu menentukan kualitas rohani kita, dan inti pergerakan misi. Ya,
Menurut Roma 10 ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ya, jadi ketika kita mengakui Tuhan secara pribadi, bahwa kita itu nggak hanya harus mengaku, kita nggak hanya bilang, oh kita percaya bahwa Tuhan itu enggak, berarti kita itu harus melakukan lebih dari itu gitu. Ketika kita melakukan lebih dari itu, maka kita akan diselamatkan. Nanti kita akan setelah itu akan masuk ke arah jaminan keselamatan ya. Jadi kita akan membahas ini lebih lanjut. Oke. Nah, fakta menarik terkait dengan Yesus Kristus itu adalah kedatangannya telah dinubuatkan. Maksudnya itu berarti kedatangannya itu sudah direncanakan terlebih dahulu gitu. Nah, buktinya apa? Beratus-ratus tahun yang lalu, Alkitab mencatatkan nubuat para nabi Israel tentang kedatangannya. Jadi, beratus-ratus tahun yang lalu, Alkitab itu udah dicatatkan bahwa Mesias itu bakal datang gitu. Pada perjanjian lama yang ditulis oleh banyak penulis dalam jangka waktu kurang lebih 1500 tahun yang lalu dari Yesus lahir itu mengandung lebih dari 300 nubuat tentang kedatangannya. And all of this prophecy yang terkait dengan Yesus Kristus itu benar. It's all become true from he was born until he was come back again. Dari ketika dia lahir hingga dia datang kembali gitu. Dari cerita dia berkeliling, dari cerita dia mati di kayu salib, itu semua true gitu. Nah, jadi mulai sekarang ya, karena kita sudah tahu bahwa dia itu adalah Bapa ya. Jadi Yesus itu adalah Bapa sendiri karena aku dan Bapa adalah satu ya. Nah, jadi mari kita lebih tahu mencari tahu tentang kehidupannya ya. Mari kita berkenalan lebih dengan Yesus Kristus gitu. Oke, pertama-tama di mana sih dia lahir? Oke, menurut Mika 5 ayat 2 ya. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nah, Yesus itu lahir di Bethlehem Efrata ya. Nah, bagaimana dengan nama-namanya? Nah, nama-namanya bisa kita lihat di Yesaya 9 ayat 6 sampai 7. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ayat 7, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan bersebelahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengkokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Ya banyak ya nama-nama panggilan untuk Yesus ya. Ya karena beliau itu Yesus Kristus adalah orang yang sangat terkenal pada saat itu ya. Oke, bagaimana kesaksian Yohanes Pembaptis tentang Yesus ya? Menurut Markus 1 ayat 7, inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripada aku membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Lalu Lukas 3 ayat 16, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang. Dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ya, itu kesaksian dari Yohanes Pembaptis di mana dia menyampaikan ya terkait bagaimana perasaan dia ketika bersama Yesus Kristus ya. Bahwa dia itu ya dia merasa bahwa dia tidak lebih berkuasa gitu. Justru Yesus sendiri yang dia itu lebih berkuasa ya. Bahkan ketika dia membuka tali kasutnya pun dia tidak merasa layak gitu untuk melakukan itu. Tapi tetap dia itu tetap membaptis dia gitu. Oke, Yesus Kristus itu dari hidupnya dan kata-katanya itu membawa banyak perubahan ya, dari kehidupan dan pengaruh Yesus Kristus nyata sepanjang sejarah gitu ya.
kehidupan dan pengaruhnya gitu ya. Dan dia dan kata-katanya senantiasa membawa perubahan yang besar dalam hidup manusia dan bangsa. Kemana saja ajaran dan pengaruhnya disebarkan? Oke, yang pertama dari hak asasi manusia dan surat rakyat diterima, ada sekolah-sekolah dan universitas-universitas yang didirikan, ada undang-undang untuk melindungi anak-anak yang diluluskan, perhambaan dihapuskan, banyak lagi perubahan telah dilakukan untuk kebaikan manusia dan undang-undang pertikahan. Jadi peran Yesus di sini baik dari hidup baik dari hidup dan pengaruh dari sifatnya itu sangat besar influence-nya ya sepanjang sejarah itu ya. Bahkan sampai apa mungkin ini sisi buruknya ya, di mana terjadi, perpecahan antara Kristen Protestan dan Katolik itu justru adalah salah satunya ya. Oke, lanjutnya, Yesus itu kekal ya, Yesus itu kekal. Menurut Yohanes 8 ayat 58, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Lah, kok bisa? Ya, bener kan? Lah, kok bisa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku tuh udah ada gitu. Lalu menurut Ibrani 11 ayat 24-26, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menjadi sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa, yang menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Nah, jadi Tuhan itu sebenarnya eh, Tuhan Yesus itu ya, Yesus ya, dia itu udah tahu gitu terkait apa yang terjadi dengan Abraham, terkait dengan apa yang terjadi dari Musa. Kok bisa sih dia tahu gitu? Maka kesimpulannya bisa kita dapat sih satu-satunya ya hal-hal yang bisa kita pikir bahwa Yesus itu kekal gitu. Bahwa dia itu sudah ada sejak lama gitu dan dia emang selalu mengawasi gitu. Jadi memang benar bahwa Yesus itu adalah Bapa. Nah, selanjutnya Yesus adalah is the God himself ya. Kita sudah lihat beberapa buktinya yang tadi ya, bahwa Yesus aku dan Bapa adalah satu, orang yang sudah melihat aku sebelum sudah melihat Bapa, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melihat aku. Nah, jadi mungkin kita bisa lanjut ya. Nah, jadi setelah kita mengetahui tentang dia, jadi sikap kita terhadap dia itu sekarang harus bisa menurut Titus 2 ayat 13 ini ya, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Ya, kita bisa mulai dari situ ya, sikap kita. Jadi intinya mah kita harus bisa menyenangkan hati Tuhan lah ya, gitu. Oke, kita sudah selesai membahas tentang Yesus Kristus. Nah, tapi selanjutnya kita akan membahas tentang jaminan keselamatan. Jadi, quick question. Mengapa Yesus harus mati di kayu salib? Just why kayu salib gitu. Mengapa harus mati? Gitu. Pertama, humans problem ya. Masalah yang terjadi pada manusia itu adalah yang pertama ketidakpastian, ketidakmampuan, kekecewaan bahkan frustasi yang mendalam atau penderitaan lahir dan batin. Ketidakpastian itu maksudnya berarti ketidakpastian dalam melakukan sesuatu yang yakin gitu ya. Lalu yang selanjutnya ketidakmampuan di mana dia merasa tidak mampu dalam melakukan sesuatu sehingga ya intinya pasti intinya pasti ya bakal ke nomor tiga ini yaitu kekecewaan bahkan frustasi yang mendalam atau penderitaan lahir dan batin kekecewaan tapi ya penderitaan lahir dan batin sih enggak juga sih sebenarnya tapi kalau dikaitkan dengan yang di atas ketidakmampuan dan ketidakpastian kekecewaan paling dari arah ke bahwa aku tuh nggak bisa kayak gini gitu nah ya kadang-kadang seperti itulah itu biasanya sering terjadi pada manusia ya. Nah, tapi di antara semua itu, kita tahu bahwa masalah yang paling besar adalah sin atau bisa dikatakan dosa. Bukan sinus dan di matematika ya, tapi sin ya. Sin ya. Jadi dosa ya. Jadi mengapa dosa itu bisa dikatakan sangat berbahaya ya? Nah, itu tuh merupakan keterpisahan manusia dengan Allah dan berakibatkan kematian. Bahkan menurut Roma 7 ayat 17 sampai 23 kita baca ya. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik sebab
kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki itu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang aku hendaki itu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Nah, jadi dalam Roma 7 ayat 17 sampai 23 ini, poin pentingnya adalah bahwa kita itu manusia gitu. Ada di dalam kita itu manusia itu pasti ada sifat yang baik dan sifat yang jahat juga ya. Nah, ketika saya melakukan sifat yang baik itu berarti itu saya yang melakukan. Berarti saya atau kita yang melakukan. Tetapi kalau kita melakukan hal yang jahat, itu bukan kita yang melakukan tapi Tuhan sendiri yang melakukan. Tuhan, bukan Tuhan. Ya, ketika kita melakukan hal yang jahat, eh itu itu apa? Itu iblis yang melakukannya. Itu adalah dosa yang melakukan ya. Dosa yang di dalam kita yang itu yang melakukan ya. Nah, jadi mengapa tadi kan kita di dalam ini kan dosa itu kenapa apa keterpisahan manusia dengan Allah itu bisa terjadi sih dengan adanya dosa. Nah, kembali kita membahas tentang Kejadian 1 ayat 26 di mana berfirman Allah, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Allah berharap manusia itu seperti ini, tetapi faktanya bahwa manusia itu jatuh dalam dosa kan, makan apel Eden kan, sehingga dia itu memilih untuk tidak taat, sehingga diusir dari Taman Eden. Makanya berkat itu ya manusia itu putus ikatannya dengan Tuhan, sehingga ya gini, ibarat ada dua jurang ya, ada manusia, ada Tuhan, dan jurang yang besar itu adalah dosa. Ya, bahkan menurut 5 ayat itu Roma 5 ayat 12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu menjalar kepada semua orang, karena semua orang berbuat dosa. Jadi poin-poin dari ayat ini ya, bahwa dosa itu ya ketika ada di satu orang, itu maut itu akan datang ke dia gitu. Selain dari maut itu datang ke dia, maut itu tidak hanya kena ke dia, tapi semua orang yang dekat dia pun bakal kena gitu. Jadi itu hanya akan membawa maut kepada semua orang yang di sekitarnya gitu. Bahkan ya dosa juga bisa menyebar sebenarnya ya. Itu bahayanya sebenarnya ya. Oke, jadi upaya kita apa sih agar kita bisa mendekati Tuhan? Kan tadi kita ada gap ya di sini. Kita ada gap bahwa human dan God itu kita ada gap di mana jurangnya ini adalah dosa ya. Nah, bagaimana kita bisa menyeberangi itu? Nah, baru Roma 3 ayat 23. Kita jadi gini, ini adalah beberapa ayat-ayat yang bisa dikatakan berlawanan ya, tetapi kita harus lawan kembali gitu. Misalkan gini, Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Oke, pertama-tama dari situ. Maka ya intinya kita harus ambil kembali kemuliaan tersebut gitu dan meninggalkan dosa tersebut gitu. Nah, menurut Roma 6 ayat 3, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya berarti jangan melakukan dosa lagi karena upah dosa itu adalah maut gitu. Sehingga kita harus mengkaruniakan Allah itu sendiri gitu. Lalu menurut Roma 5 ayat 12, sebab itu sama seperti dosa yang telah masuk ke dalam oleh satu orang ya seperti yang tadi yang kita udah baca ya. Nah, maka kita harus menyebarkan kebaikan gitu, menyebarkan kebaikan dan tidak melakukan dosa gitu. Sehingga yang tersebar itu kepada mereka itu bukanlah dosa, bukanlah maut, tetapi kebaikan kita gitu ya. Menurut Roma 9 ayat 27, and then you may be the yaitu dan Yesus ya saya pastor tentang Israel, sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan. Nah, di antara semua orang yang berdosa, kemungkinan hanya Anda gitu ya, yang terpilih gitu. Ya, di antara mereka semua yang berdosa, ada kemungkinan kamu yang terpilih gitu. Tetapi ya, di antara semua solusi yang ada di sini ya, yang setelah kita bahas, nah, tapi ya ini yang menjadi pentingnya. 1 Yohanes 1 ayat 9,
Jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita, menyucikan kita dari segala kejahatan. Ia, ya, Ia yang dimaksud ini adalah Yesus Kristus. Dengan kita mengakui dosa kita kepada Yesus Kristus, maka segala dosa kita itu kita akan disucikan gitu oleh Yesus Kristus. Nah, makanya ketika kita gambarkan kembali dengan ada Yesus Yesus Kristus sebagai penopang kita, ya kalau misalkan kita hanya ilmu, agama, itu nggak cukup untuk menyeberangi itu, tetapi nah, dengan hanya melalui Yesus Kristus ya, melalui Bapa kita bisa menyeberangi dan kita bisa berkomunikasi kembali dengan Tuhan gitu. Makanya kita harus menjalin hubungan yang baik dengan Yesus Kristus. Bagaimana caranya? Nah, kita akan bahas nanti ya di Purpose Driven Life. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke iman ketaatan. Oke, pertanyaan yang panjang ya. Jadi setelah kita percaya kepada Yesus bahwa Yesus itu adalah Tuhannya itu sendiri kan. Jadi selanjutnya apa? Apakah kita hanya percaya atau kita apakah percaya hingga hingga seumur hidup? Nah, kalau misalnya kita percaya seumur hidup, apakah ada konsekuensinya? Baik yang ketika kita taat ataupun yang ketika kita tidak taat, apakah ada konsekuensinya? Nah, kita akan bahas lebih lanjut. Oke, menurut Matius kita akan membahas tentang iman dari Yesus Kristus ya. Menurut Matius 26 ayat 39, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Oke, ya. Cawan di sini itu maksudnya penderitaan, lalu daripadaku itu berarti maknanya Eee, itu tuh tidak terjadi padaku gitu. Sehingga hal Yesus ini di sini ya, dia ini berdoa ya, kepada Tuhan bahwa yaitu memohon bahwa penderitaannya itu ya, ketika penderitaan mati di kayu salib itu tidak terjadi di alamnya, tidak terjadi padanya, itu tidak dialami olehnya. Tapi ya, you know lah, Tuhan itu mengatakan sebaliknya. Tapi ya, ketika Tuhan mengatakan sebaliknya, apakah Yesus membantah? Tidak. Justru Yesus tetap taat sampai dia mati di kayu salib. Dah, tetap taat dia. Menurut Filipi 2 ayat 8. Jadi kalian bisa baca sendiri ya tentang Filipi 2 ayat 8 bahwa emang di sana itu bahwa dia itu taat sampai mati gitu. Sebagai manusia dia tetap taat gitu. Nah, bagaimana ketaatan itu mempengaruhi semua orang? Roma 5 ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar gitu. Jadi intinya mah apa ya? Hanya aja dengan pengaruh satu orang, semua orang juga ikut kena gitu. Jadi kalau misalnya untuk kembali kalian tidak taat, ya semua orang bakal jadi berdosa. Tapi kalau misalnya kalian jadi taat, ya semua orang jadi orang benar gitu. Oke, hal yang bisa dilakukan mulai dari sekarang untuk memperkuat ketaatan kita ya. Yang pertama, 1 Korintus 7 ayat 19. Sebab bersunat dan tidak bersunat tidak penting, yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Dan Roma 1 ayat 5 sampai 6. Dengan perantaranya kami berterima kasih karunia dan jabatan Rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Lalu kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil yang milik Kristus ya. Jadi yang pertama yaitu terkait itu kita harus kita itu harus mentaati hukum-hukum Allah. Hukum-hukum Allah yang mana? Yang di Keluaran berapa gitu ya, tentang 10 hukum Allah itu ya, kita mentaati hukum Taurat tersebut ya. Nah, selanjutnya adalah bahwa kita tuh harus percaya dan taat kepadanya dan selalu dengan kita percaya dan taat kepadanya kita harus bisa menuntun semua bangsa agar kita itu bersama-sama ketika dipanggil itu kita itu milik Kristus gitu ya. Nah, kita masuk ke dalam konsekuensi. Jadi konsekuensi untuk tidak taat itu apa sih? Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan mengurung ke Allah, tetap ada di atasnya. Roma 2 ayat 8, tetapi murka dan garam kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Oke, jadi ya konsekuensi tidak taat adalah Allah itu murka terhadap Anda gitu, terhadap orang-orang yang tidak taat gitu. Bahkan murkanya ini ya
dia itu tidak taat kepada kebenaran gitu. Karena alasannya karena kita tidak taat kepada kebenaran, makanya Tuhan Allah itu bisa murka gitu. Kalau murka ya kembali lagi kepada materi yang tadi itu dosa, kalau misalkan dosa kembali lagi itu upah dosa ialah maut gitu. Nah, bagaimana kalau ketaatan? Ya, kalau misalkan kita konsekuensinya tetap taat ya kembali lagi, mari kita berefleksi tentang martir ya. Martir itu adalah orang yang taat hingga mati ya, intinya mah ya. Orang yang taat hingga mati ya, seperti contohnya adalah pada Nuh ya, Ibrani 11 ayat 7, atau kalian bisa cari di perjanjian lama bahwa cerita Nuh itu di mana dia itu tetap taat untuk membangun Bahtera ya. Lalu untuk Abraham, Ibrani untuk Abraham pada Ibrani 11 ayat 8, atau pada perjanjian lama ya, pada perjanjian lama dia tetap Abraham itu dapat janji Allah, 7 janji Allah ya kepada Abraham ya. Nah, janji-janji tersebut ya Abraham tetap melakukan gitu. Sehingga dia menemukan tanah perjanjian itu tanah Kanaan gitu. Lalu para rasul menurut Kisah Para Rasul 5 ayat 29 pun berkata, tapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia gitu. Intinya sih itu, kita itu harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Tapi ya konsekuensi ketaatan itu adalah bakal bakal dirajam, bakal dikucilkan. Nah, ya kemungkinan itu bisa terjadi. Nah, tapi ya nanti kita akan bahas ya lebih lanjut terkait dengan di purpose driven life ya, mengapa kita itu harus konsekuensi-konsekuensi itu bisa ada sih ya. Maka dari itu kita harus memiliki kerinduan Allah ya, agar selalu taat padanya gitu. Menurut Matius 22 ayat 37, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal bunimu ya. Oke, kita sudah selesai membahas eh, tentang iman dan ketaatan. Selanjutnya kita akan membahas tentang Alkitab. Nah, Alkitab ya. Alkitab itu buku apa sih? What kind of book Alkitab itu? Jadi mengapa Alkitab itu bisa menjadi sesuatu yang spesial gitu? Apakah setiap Alkitab itu memiliki fakta? Apakah hanya sebuah fiktif? Atau yang penting adalah apakah Bible itu datang dari Tuhan itu sendiri gitu? Buku yang datang dari Tuhan itu sendiri. Oke, pertanyaan untuk menjawab, is Bible really a book from the God himself? Nah, ini beberapa proofnya ya. How do you know the Bible is from the God himself? Ya, yang pertama, Alkitab itu adalah firman Tuhan. Bagaimana bisa Alkitab adalah firman Tuhan? Melalui Alkitab, Tuhan dapat berbicara langsung dengan manusia. Itu ditulis dalam kurun waktu 1400 tahun, saling berkaitan. Alkitab terakhir PB ditulis sekitar 100 Masehi. Kitab PL ditulis sekitar 1500 sebelum Masehi gitu. Lalu selanjutnya adalah jutaan orang itu membelinya. Itu buku terlaris nomor 1 dunia. Alkitab setelah didistribusikan sekitar 9 miliar sekitar 9 miliar sejak 1947 dan diterjemahkan ke dalam lebih dari 800 bahasa. Bahkan dimiliki lebih dari 200 negara. Nah, jadi buku Bible ini bisa dikatakan sangat memberikan influence yang besar ya, terutama bagi yang membacanya gitu ya. Banyak sekali ya Alkitabnya ya. Tetapi ya, kalau misalkan Alkitab itu ditulis dari ratusan tahun yang lalu, bagaimana dia itu menulisnya? Oke, pertama-tama awalnya dulu Alkitab itu ditulis dengan menggunakan batu, ya, diukir jadi ya, menyebalkannya sih ya, kalau diukir itu nggak bisa diperbaikin. Jadi kalau misalkan sekali satu atas satu huruf aja salah, itu ngulang lagi. Jadi ya, nasib lah ya itu kalau misalkan ketika menulis, di batu ya. Tapi selanjutnya ketika mereka berusaha mencari tulis selain dengan menggunakan batu, nah agar lebih mudah diukir, ya datanglah clay, yaitu tanah liat ya. Tanah liat itu masih bisa mudah ditulis ya dibandingkan dengan stone ya. Karena, ketika dia ketika dia basah, ya itu masih bisa ditulis gitu. Oke, selanjutnya ada papirus. Papirus itu kalau nggak salah dari tumbuhan ya. Dengan dari tumbuhan, dari tumbuhan itu kita bisa dapat kayak lembaran seperti ini ya.
Nah, selanjutnya ada yang terakhir itu adalah animal skin ya. Dia dibuat dari kulit ya, kulit hewan ya. Alkitab itu ditulis dengan menggunakan itu yang terbarunya, dan itu tuh sifatnya lebih tahan lama ya dibandingkan dengan papirus gitu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang apakah semua yang di Alkitab itu fakta. Oke, selanjutnya Alkitab itu ditulis kurang lebih dari 1600 tahun 1600 tahun ya. Nah, Alkitab itu ditulis itu kurang lebih 40 penulis. Alkitab itu selain itu dia memberi pengetahuan gitu, pengetahuan terhadap kita gitu. Bahkan di saya sendiri, yaitu di pendidikan kimia, Alkitab itu berperan gitu pada pada pasal Petrus di mana dia itu bisa bisa tiba-tiba mengatakan unsur kan, unsur-unsur. Nah, unsur-unsur itu kan sebenarnya sebuah atom. Nah, itu makanya filosofinya bisa dari situ ya. Alkitab itu memberi pengetahuan. Nah, selain itu Alkitab itu bisa memprediksi masa depan. Bible can predict the future. Contoh, kota Tirus, Ezekiel 26 ayat 1-14 ya, kalian bisa cek sendiri. Atau yang lebih utamanya yang paling saya kenal adalah pekerjaan setelah Alexander the Great mati ya, pada Daniel 8 dan 11. Jadi sebelumnya misalkan kalian tahu ya, bahwa Alexander the Great itu ya, dia berencana untuk mengconquer ya beberapa daerah lah ya. Ketika dia mengconquer beberapa daerah menjadi satu yang daerah yang sangat besar ya. Nah, ketika dia mati, ya kerajaan itu pecah jadi 4 gitu. Dan nyatanya itu emang terjadi ya. Hal yang lebih mengejutkannya bahwa Daniel itu mendapatkan penglihatan ini 550 sebelum Masehi, sementara kejadian ini terjadi 322 sebelum 323 sebelum Masehi. Nah, bagaimana bisa dia bisa tahu gitu kan? Bahkan ada Daniel sendiri pun tercengang-tercengang gitu kan ketika melihat penglihatan itu, tapi dia nggak paham gitu. Cuman ya tetap aja dia tetap tulis gitu. Tapi ya nyatanya bahwa ini terjadi gitu. Di 323 sebelum Masehi, bahwa kerajaan itu terpecah gitu menjadi 4. Oke. Nah, selain itu ya, di dalam Alkitab itu terdapat nubuatan tentang kedatangan Mesias. Ya, misalkan di Perjanjian Lama kan banyak nubuat-nubuat gitu kan, nubuat-nubuat tentang Yesus Kristus. Nah, nyatanya perjanjian baru itu datang Mesias itu, Yesus alias Yesus ya, itu datang gitu. Nah, jadi kesimpulannya bahwa Alkitab itu merupakan guidance in everything of our life gitu. Jadi makanya Alkitab itu begitu sangat spesial, bahkan bagi orang-orang Kristiani ya, itu benar-benar sangat spesial dan itu memberikan banyak efek kepada kehidupan kita. Bahkan melalui Alkitab itu kita bisa berkomunikasi langsung dengan Tuhan secara tidak langsung ya intinya mah. Secara tidak langsung baik secara langsung gitu. Oke, kita sudah membahas Alkitab itu apa. Nah, sekarang bagaimana kita akan membahas tentang purpose driven life. Jadi quick question ya, kamu tuh ngapain sih hidup? Ya, itu yang penting sih. Kamu tuh ngapain hidup? Apa tujuan kamu harus hidup gitu? Why are you alive gitu? Nah, mungkin pertama-tama kita harus itu dimulai dari Tuhan ya. Bahwa kamu itu ada karena Tuhan itu ingin kamu ada. Kalau yang selanjutnya bahwa kamu itu dibuat untuk Tuhan dan kamu itu dibuat untuk Tuhan. Dan melalui Tuhan kita itu bisa tahu masa depan kita. Ya. Jadi bagaimana kita mencari tujuan kita? Oke, yang pertama adalah dengan melalui spekulasi dan yang kedua adalah melalui revelation ya. Revelasi atau perwayuan ya. Oke, jadi bagaimana kita bisa mencari purpose kita ya? Kita bisa menemukannya dengan melalui hubungan dengan Tuhan. Pelan-pelan aja kita melakukan hubungan dengan Tuhan. Karena Tuhan itu sudah memikirkan kita terlebih dahulu. Bahkan Tuhan itu telah merancang kehidupan kita. Makanya kita tidak bisa memilih tujuan hidup karena itu sudah merupakan destiny kita terhadap Tuhan gitu. Ya. Tetapi yang perlu kalian ingat ya bahwa kamu itu lahir itu bukanlah sebuah kebetulan gitu. You are not an accident gitu. Bahwa Tuhan itu sudah memikirkan kita jauh sebelum kita ada. Dan itu menjadikan kita dengan sesuatu maksud yaitu untuk tujuannya gitu. Tuhan menciptakan alam semesta karena yaitu adalah Tuhan atas kasih ya. Jadi apa yang membuat kamu membuat diri kamu terdorong untuk melakukan kehidupan kamu? Ya, biasanya melalui guilty, hate dan anger, fear, materialism, dan a need to be accepted. Kelima ini adalah berkaitan ya. Kalau ya, misalkan guilty, kalau misalkan kita guilty pasti ada rasa fear kan.
pasti ada masa ya gitulah. Sehingga bisa dikatakan bahwa kelima, poin ini ya, itu mendorong kehidupan kita gitu, yang membuat kita merasa terdorong untuk melakukan kehidupan kita, ya. Bahkan contohnya ya, misalkan takut sama dosen, nah bisa jadi kan. Tapi ya gitulah ya, intinya apa yang mendorong kita itu hidup kita gitu, apalagi bukan dosa, apa namanya, tugas-tugas dari dosen ya, tugas-tugas dari dosen misalkan ya. Ya, itu kan bisa menjadi driven of your life gitu, karena kita ada merasakan fear, kalau misalkan fear, fear jika dosen itu marah ke kita gitu, makanya kita ngerjain tugas kan, ya oke. Manfaat hidup yang digerakkan oleh tujuan ya. Dengan manfaatnya itu apa sih? Jadi mengenali tujuan, kita bisa memberikan arti pada kehidupan kita, mengetahui tujuan. Ketika kita mengetahui tujuannya, kita itu bisa menyederhanakan kehidupan kita gitu. Dengan mengetahui tujuan, kita bisa memberikan fokus pada kehidupan kita. Nah, mengetahui fokus, ketika kita fokus ya, kita akan itu kita itu bisa memotivasi kehidupan kita gitu. Nah, ketika selain itu, kita juga bisa menyiapkan untuk menghadapi kekekalan, yaitu antara heaven or hell gitu. Kita sudah siap gitu dengan kita itu. Nah, selanjutnya itu kita itu dibuat tahan lama ya. We were made to last forever. Tuhan memberikan kekekalan pada hati kita ya. Menurut Pengkhotbah 3 ayat 11 itu kita bacakan ya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah, there is two choice of eternity ya, antara heaven or hell gitu. Jadi hidup maka kita itu agar kita masuk ke heaven ya, kita itu harus hidup dalam kerangka kekekalan gitu. Nah, selanjutnya kita coba ya, secara pandangan dalam Tuhan ya, kita melihat hidup menurut pandangan Tuhan ya. Bagaimana Tuhan, memikirkan kehidupan kita ya. Jadi kehidupan di bumi itu adalah sebuah ujian dan kehidupan di bumi adalah sebuah kepercayaan. Oke, jadi hal-hal yang utama di sini adalah kehidupan di bumi adalah sebuah ujian. It's all assignment gitu. Bahkan ya, life is a temporary assignment. Hidup sangatlah singkat, bumi hanya tempat tinggal sementara ya. Jadi assignment itu adalah bahwa kita itu hidup di sini itu merupakan sebuah ujian yang diberikan oleh Tuhan bahwa kita itu kuat atau enggak sih menghadapi ujian ini gitu. Bahkan Yakobus 4 ayat 4, 4 ayat 4. Hai kamu, orang-orang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Ya bang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, yang menjadikan dirinya musuh Allah. Nah, melalui ayat ini, ya, bumi dengan kita tinggal di bumi itu bukan berarti kita itu bersahabat dengan dunia ya, tetapi kita harus sadar juga bahwa bumi itu hanya tempat tinggal sementara. Jadi ada kemungkinan kita bisa meninggalkannya. Kita itu nggak bisa membawa bumi bersama kita gitu. Makanya persahabatan dengan dunia itu bermakna itu permusuhan dengan Allah gitu. Makanya itu merupakan life itu temporary assignment. Jadi jangan sia-siakan gitu ya ujian yang Tuhan berikan ini. Gitu. Selain itu the reason of everything ya. Ya, jadi kita punya alasan ya, alasan terhadap segala sesuatu yang kita lakukan itu adalah, kita itu melakukan itu dengan, karena hidup itu untuk kemuliaan Allah gitu. Nah, hidup untuk kemuliaan Allah itu merupakan, the biggest achievement of our life gitu. Tetapi bagaimana kita bisa menggapai itu? Yaitu kita dengan menyembah Dia, mengasihi orang percaya lainnya, menjadi seperti Kristus, melayani orang lain melalui karunia-karunia kita, dan memberitahukan ke orang lain tentang Dia. Nah, hal-hal ini justru itu merupakan alasan, dari segala hal yang kita lakukan, hidup yang kita lakukan itu semua itu demi kemuliaan Allah gitu ya. Itu the reason of everything. Ya, dengan kita menyembah Dia, dengan mengasihi orang percaya lainnya, dengan menjadi seperti Kristus, melayani orang lain dengan orang kita, memberitahukan orang lain tentang Dia, itu kita sudah melakukan apa, lakukan demi kemuliaan Allah gitu, mendapatkan kemuliaan Allah gitu. Jadi makna kehidupan kita tuh apa sih? Jadi kehidupan kita itu ya, di kehidupan kita itu, Tuhan itu mengundang kita untuk hidup dalam kemuliaannya dan dan Dia itu ingin kita, menuntaskan tujuan apa yang Tuhan, berikan kepada kita gitu. Nah, kehidupan asli kita itu terjadi ketika ketika kita itu mulai memberikan diri kita kepada Yesus Kristus. Ketika kita
percaya, kita itu harus percaya kepada Yesus Kristus dan kita menerima Dia bahwa Dia itu adalah Tuhan, atau Dia itu adalah Bapa ya. Jadi the first purpose ya. Jadi the first purpose dalam kehidupan kita, sementara purpose-purpose lainnya itu tergantung dalam individu masing-masing, tetapi ini bahwa the first purpose di mana kita itu semua sama ya, itu adalah kita harus menjadi kebahagiaan dari Tuhan itu sendiri. Menurut Wahyu 4 ayat 9, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau lah yang menerima pujian-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Kolose 3 ayat 23, "Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia." Ya, jadi apa saja yang dapat membuat Tuhan senang? Jika kita lebih mengasihi Dia, jika kita percaya kepada sepenuhnya, jika kita taat kepadanya dengan sepenuh hati, jika kita terus-menerus memuji dan bersyukur kepadanya, dan jika kita memakai kemampuan kita. Kelima hal ini merupakan hal yang membuat Tuhan senang. Bahkan kalau misalkan kita lihat ayat sebelumnya, Kolose 3:23, ya, apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatiku, segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi segala hal yang kamu lakukan itu buatlah untuk Tuhan, bukan untuk manusia ya. Karena justru dengan kita membuatnya untuk Tuhan, maka Tuhan akan senang melihat melihat kita gitu. Ya, inti penyembahan itu ya ketika kita menyerah dan kita percaya, maka itu adalah itu sebenarnya penyembahan itu. Dengan ada kita melakukan penyerahan dan kita percaya kepadanya, ya berarti kita sudah bisa melakukan penyembahan gitu. Nah, dengan menjadi sahabat karib Tuhan, ketika kita berdoa, itu merupakan komunikasi kita terhadap Tuhan. Nah, ketika kita melakukan meditasi, maka kita itu membuat Tuhan itu berbicara kepada kita. Nah, dengan mengembangkan persahabatan dengan Tuhan, ya, kita itu harus memiliki honesty, jujur, taat, menghargai, dan ingin menjadi bersahabat Tuhan lebih daripada yang lain gitu. Lebih daripada yang lain gitu ya. Jadi mengutamakan Tuhan gitu lah ya, dengan sifat-sifat ini gitu ya. Dan gitu, jangan kita melakukan ini, kita itu bisa mengembangkan persahabatan dengan Tuhan. Kalau misalkan dengan satu aja kalian tidak jujur, ya otomatis ada itu sudah membuat Tuhan tidak senang. Maka ya kembali lagi kita harus mengakui dosa kita gitu. Oke, penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan itu tepat, itu harus tepat, autentik, segenap akal budi dan praktis. Nah, tapi kalau misalkan Tuhan itu jauh dari kamu ya, cukup jauh ya intinya mah jaraknya, maka ya mau nggak mau kamu harus menyampaikan apa yang kamu rasakan gitu. Pusatkanlah perhatian kepada siapa siapa Tuhan sebenarnya. Nah, dan percaya bahwa Tuhan itu akan memenuhi promise-nya. Dan selalu ingat apa yang Tuhan pernah lakukan pada kamu gitu. Ya, ini adalah consider yang perlu kalian pikirkan bahwa ada apa? Intinya bahwa kalau kamu merasa Tuhan itu merasa jauh dari kamu, ya kamu tuh harus jujur kepada Tuhan kamu bahwa apa yang kamu rasakan pada saat itu, dan kamu tuh harus pusatkan gitu kepada siapa Tuhan sebenarnya, ya Yesus Kristus kan. Nah, ketika believe that God will fulfill His promise gitu. Segala Tuhan yang Tuhan janjikan pada kamu itu pasti akan menjadi nyata gitu. Selama kamu percaya padanya gitu. Lalu remember what did God ever do to you gitu. Kayak misalkan salah satunya kalau misalkan saya bersaksi pada saat ini ya, eh misalkan ya salah satunya ya, Tuhan itu sebenarnya ya, saya itu pernah ada terjadi kayak misalkan 2 kali HP saya jatuh dan ya mau nggak mau kan saya harus menjalani pendidikan dengan baik ya, tapi ya saat itu Tuhan ingin bahwa saya itu jadi saya itu nggak boleh malas gitu, makanya saya merasa bahwa Tuhan itu rupanya peduli pada saya tuh. Jadi remember what did God ever do to you gitu. Jadi pasti ada kejadian di mana Tuhan itu bakal memberikan sesuatu kepadamu gitu. Baik itu sebuah penyadaran maupun ya intinya mah bahwa dengan adanya kejadian itu kamu bisa tersadarkan kembali gitu ya. Intinya tersadarkan kembali dan dia itu ya kita bisa kembali ke jalannya Tuhan gitu. Ya begitulah. Baik, itu saja yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang menyenangkan hati, dan terima kasih sudah menyaksikan. Shalom.
Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua.